Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang biarawati cantik bernama Mary. Entah apa yang terjadi, tapi tampaknya Mary sangat ketakutan hingga dia ingin kabur dari biara itu. Sayangnya Mary ketahuan dan dia mulai didekati oleh sekelompok suster. Saat dia hampir berhasil, sayangnya Mary ini harus tertangkap. Saat dia sadar, Mary udah ada di sebuah peti mati. Tentu dia sangat panik dan entah apa yang akan terjadi kepadanya. Lalu kita akan dibawa ke seorang wanita bernama Cecilia. Saat itu dia sedang melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor imigrasi Italia. Diketahui bahwa Sisil ini berasal dari Amerika dan dia ingin menjadi biarawati di salah satu gereja di sana. Setelah lolos dari pemeriksaan itu, Cecilia langsung dijemput oleh sopir bernama Enzo. Tanpa banyak basa-basi, dia pun langsung dibawa ke asrama yang berada di pinggiran kota Roma. Setibanya di asrama itu, dia langsung disambut oleh suster kepala yang bernama Dora. Dora sangat senang dengan kedatangan Sisil dan dia menyuruh suster Isabel untuk mengantar Sisil ke kamarnya. Sambil berjalan ini, Isabel menceritakan jika asrama itu udah dibangun sejak 500 tahun lalu. Selain itu ada labirin di bawah asrama ini, namun para penghuni dilarang untuk memasukinya. Hai visto mio papà? Unless they get violent. Be careful of this. Caretakers are down there and Hingga sesampainya di kamar, Sisil sangat berterima kasih pada Isabel. Dia juga sangat senang ada di sini dan berharap bisa berteman dengan Isabel. Tapi Isabel malah sinis dan berkata jika tinggal di sini sangatlah berat. Sisil bisa aja berubah pikiran dan sekarang adalah waktu yang tepat. Karena jika udah diambil sumpahnya, Sisil nggak akan bisa pergi dari tempat itu. Namun mendengar hal ini, Sisil malah yakin karena dia udah bertekad untuk mengabdi pada Tuhannya. Dan apa boleh buat, Isabel hanya mengingatkan jika Sisil harus datang ke kapel malam ini. Dia nggak boleh terlambat karena malam ini Sisil akan diambil sumpahnya. Where in the States are you from? Tentu aja Cecilia sangat kaget karena di tengah boker dia malah dikagetin oleh seorang suster. Dia bernama Gwen yang mana Gwen ini cuma ingin ngudut di WC itu. Dan karena menyadari jika Sisil adalah suster imigran, Gwen menanyakan tujuan Sisil datang ke sini. Cecilia menjawab jika dia cuma ingin mengabdi, ditambah asrama tempat tinggalnya di Amerika juga udah tutup. Yang mana nggak lama setelah asramanya tutup, Cecilia mendapatkan panggilan untuk datang ke sini. Dan setelah cukup berkenalan, mereka pun segera bersiap karena pengambilan sumpah akan segera dimulai. Sesampainya di dalam kapel, para suster muda ini langsung disambut oleh para senior dan sesepuh asrama. Ada seorang pendeta bernama Antonio yang sepertinya dia punya cukup pengaruh di asrama itu. Antonio menyuruh mereka untuk bersimpuh agar kepala asrama bisa mengambil sumpah mereka. Namun ada yang aneh di sini di mana Sisil diminta untuk mencium batu akik milik sang pendeta. Awalnya Sisil merasa ragu karena sumpah ini nggak seperti biasanya. Tapi Antonio menyuruh Sisil untuk mencium batu akik itu dan akhirnya dia pun menurut dan mencium batu milik si pemimpin yang bernama Franco. Le nozze con l'agnello di Dio. Prometti di seguire l'esempio di Cristo. You promise to follow Christ or demands of a human relationship.
Saat jamuan makan malam, Antonio mengajak Sisil berbincang sambil minum amer. Dia menanyakan tujuan Sisil mengabdi sebagai biarawati, dan Sisil pun menceritakan masa kecilnya. Dulu dia pernah tenggelam di sungai dan hampir kehilangan nyawanya. Dan setelah selamat dari peristiwa itu, Sisil merasa jika semua itu adalah karena pertolongan Tuhan. Dan dari sinilah Sisil memutuskan untuk mengabdi sebagai seorang suster. Tapi di tengah perbincangan ini, Sisilia mulai merasa mabuk dan dia pun izin ke toilet. Di toilet, Sisilia dibuat terkejut saat dia mendengar suara wanita dari arah kapel. Perlahan dia memasuki kapel dan melihat seorang biarawati yang sedang berdoa. Tapi saat dia mendekati sosok itu, tiba-tiba Cecilia. Dora ada di belakang Sisil dan hal ini tentu membuatnya kaget. Tanpa peduli dengan sosok yang lagi rebahan, Dora menunjukkan sesuatu pada Sisilia. Benda itu adalah sebuah pasak besi yang berasal dari Yerusalem. Dora mengatakan bahwa pasak itu adalah pasak yang udah memaku tangan dan kaki Tuhannya di masa lalu. Namun saat menjelaskan hal itu, tiba-tiba sesaat kemudian Sisil melakukan pengakuan dosa karena dia udah minum amer sampai pingsan. Tapi anehnya si pendeta ini nggak menjawab dan malah menjauh dari Sisilia. Yang ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Namun gak sampai di situ, Sisilia juga melihat sosok wanita. Namun sosok itu menghilang saat dia menyalakan lampu. Dirasa salah lihat, Sisil pun memutuskan untuk kembali tidur. Keesokan harinya Dora memberi pengarahan pada para suster muda, yang mana tugas mereka adalah mengurus Bera dan juga orang-orang jompo. Of their feces seems off, and the shorter items towards the back. Sia ben affilato, altrimenti corri il rischio di fare un gran pasticcio di parlare. Saat malam tiba, Sisil yang kelelahan memutuskan untuk segera tidur, tapi di saat itu juga ada seseorang yang datang. Ternyata itu adalah orang jompo yang dirawat Sisil, yang mana wanita tua ini memotong rambutnya Sisil. Dia berkata jika Sisil adalah orang terpilih, tapi Sisil masih bingung dengan apa yang dikatakan oleh nenek itu. Dia pun mengantar si nenek untuk tidur, tapi dia dikejutkan oleh sesuatu. Ada tanda salib di telapak kakinya dan sepertinya tanda itu merupakan luka bakar. Keesokan harinya saat mandi bareng, Sisilia cerita jika dia melihat tanda salib di kaki seorang pasien. Dia merasa jika hal itu nggak biasa dan kini dia pun mulai curiga dengan tempat ini. Namun Gwen berkata jika hal aneh emang sering terjadi, tapi para suster gak diberitahu alasan tentang hal itu. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba terjadi sesuatu pada Sisil. Oh my god. Melihat Sisil sedang sakit, Gwen pun langsung memanggil dokter. Singkat cerita, saat Sisilia udah membaik, dia pun kembali melihat hal yang aneh. Ada seorang biarawati yang saat itu sedang berjalan mondar-mandir di jemuran. Namun saat dia ingin tahu lebih detail, tiba-tiba di saat itu juga Dora muncul dan dia pun menyuruh Sisilia untuk menemui pendeta Franco. Tentu Sisilia sangat terkejut karena tiba-tiba dia harus diadili oleh para petinggi biara.
Mereka menanyakan apakah Cecilia pernah melakukan perzinahan, yang tentu Cecilia menjawab tidak. Karena sebagai seorang suster, tentu aja dia masih perawan. Di tengah pertanyaan yang kian menjurus pada kemaksiatan, Cecilia pun bertanya tentang apa yang terjadi pada dirinya. Betapa terkejutnya Sisil saat mengetahui jika dirinya sedang hamil. Tentu hal ini nggak mungkin karena Sisil sama sekali nggak pernah berhubungan dengan seorang pria. Namun para petinggi menganggap jika kehamilan ini adalah sebuah mukjizat. Mereka merasa Cecilia seperti Bunda Maria dan bisa jadi anak yang dikandung Cecilia merupakan calon Tuhan bagi mereka. Keesokan harinya mereka melakukan kultus dan menganggap Cecilia adalah Bunda Maria yang akan melahirkan anak Tuhan. Melihat itu Gwen merasa khawatir, tapi Isabel malah terlihat iri dan sangat emosi. Para penghuni asrama juga sangat menghormati Sisil dan kini dia diperlakukan istimewa agar bayi dalam kandungannya terjaga. Namun saat Sisil sedang mandi, tiba-tiba sungguh sangat aneh. Isabel yang datang ke sana sangat iri dan berniat untuk menghabisi Sisil. Namun beruntungnya para suster datang dan menyelamatkan Sisil dari serangan Isabella. Antonio pun langsung melakukan pengecekan karena dia khawatir dengan keadaan bayi itu. Si dokter juga sempat khawatir, tapi mereka lega karena keadaan bayi di dalam kandungan baik-baik aja. Di sini Cecilia sangat heran, apalagi saat Isabel menyerangnya, dia berkata jika seharusnya dialah yang ada di posisi Sisil. Namun saat ditanyai, Antonio cuma diam dan seakan menutupi sesuatu darinya. Singkat waktu saat Cecilia kembali ke kamar, dia pun kembali risih dengan perlakuan penghuni asrama. Setiap dia bertemu dengan para suster, mereka selalu aja berdoa kepadanya. Entah apa yang terjadi, Isabel mendadak mati dengan wajah yang hancur akibat terjatuh dari loteng. Gwen yang merasa khawatir akhirnya menyarankan agar Cecilia pergi dan memeriksakan kehamilannya pada dokter di luar asrama. Namun Cecilia merasa jika hal itu nggak mungkin karena dia nggak bisa keluar dari sana. Antonio yang melihat hal ini langsung menegur Gwen dan mengancam agar Gwen ini nggak berbuat onar. Tapi bukannya takut, Gwen ini malah melakukan provokasi dan meminta semua orang untuk membuka mata akan keanehan asrama ini. Namun hal ini malah membuat Antonio marah dan menyeret Gwen entah kemana. Di malam harinya, Cecilia yang merasa sedih hanya bisa menangis dengan keadaan ini. Tapi di tengah kesunyian itu, tiba-tiba hal aneh terjadi. Dia pun menemukan ayat dalam Alkitab di mana ayat itu berkata jika setan pun bisa menyamar sebagai malaikat. Merasa ada yang aneh, dia pun berencana untuk menemui Gwen. Namun anehnya Gwen ini nggak ada dan dia pun berniat mencarinya. Hanya aja saat sampai di luar, Sisil malah mendengar teriakan Gwen. Betapa terkejutnya dia saat melihat Gwen sedang disiksa oleh suster berwajah merah. Namun di tengah rasa ketakutan ini, tiba-tiba nenek yang pernah dia rawat datang dan memberi jimat yang terbuat dari rambutnya sendiri. Cecilia lalu meminta tolong agar si nenek bisa membawanya kabur. Tapi si nenek menjawab jika itu nggak mungkin karena nggak ada jalan keluar dari asrama ini. Keesokan harinya mereka sangat panik saat mendengar suara teriakan Cecilia. Saat dicek, Cecilia udah bermandikan darah dan sepertinya dia sedang keguguran.
Tentu hal ini membuat semua orang panik dan Cecilia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, Dora yang sangat khawatir dengan si jabang bayi terus berdoa di kamar itu. Dia pun sampai melakukan hal yang di luar akal sehat, di mana Dora mencium darah yang ada di selimutnya Sisil. Tapi saat mencium darah ini, Dora pun menyadari ada hal yang aneh. Dan benar aja saat dia melihat ke kolong kasur, ternyata ada seekor ayam yang udah disembelih. Rupanya itu hanyalah akal-akalan Sisil agar dia bisa kabur dari asrama. Dora langsung menelpon Antonio dan karena rencananya udah ketahuan, Sisilia pun langsung berusaha untuk kabur dari sana. Tapi apalah daya, dia pun gak bisa kabur dari Antonio. Sisilia langsung dibawa pulang dan dia pun diikat di sebuah kursi. Yang sesaat kemudian, Antonio datang dan menceritakan apa yang sebenarnya dia rencanakan. Sambil membawa pasak berkara, dia pun mulai cerita tentang proyek yang sedang dia lakukan. Jadi pasak ini adalah pasak yang udah menyalib Tuhannya di Yerusalem. Namun ada fakta yang mengejutkan bahwa di pasak ini masih tertinggal darah dari Tuhannya. Dan dengan bermodal darah itu, dia pun berniat untuk menghidupkan kembali Tuhannya. Namun Sisilia yang menganggap Antonio udah gila malah dibawa ke ruang penelitian. Di sana terlihat banyak sekali uji coba gagal di mana Antonio udah melakukan percobaan selama 20 tahun. Namun saat Sisilia datang, dia sangat yakin jika sekarang upayanya akan berhasil. Setelah menjelaskan hal tersebut, Sisilia pun dibawa ke sebuah ruangan. Antonio berniat melakukan sesuatu sebagai balasan atas upaya kabur dari Sisilia. Please stop! Stop! Dan ternyata bekas luka di telapak kaki adalah sebuah hukuman bagi seorang wadah yang berusaha kabur. Jadi bisa dipastikan bahwa Sina juga pernah dijadikan wadah di masa lalu. Singkat cerita, saat usia kandungan udah 9 bulan, semua orang melakukan upacara guna menyambut kelahiran si jabang bayi. Dokter juga mengatakan jika si bayi dalam keadaan sehat dan sesaat lagi dia akan lahir. Dokter pun mengizinkan Dora untuk memeriksa sembari dia akan mengambil alat persalinan. Tapi saat mengecek kandungan ini, Sisilia melakukan hal yang gak terduga. Setelah Dora kehilangan nyawa, Sisilia pun segera pergi dari situ. Tapi saat dalam upaya kabur ini, tiba-tiba air ketubannya pecah. Namun seakan gak peduli akan hal itu, Sisilia pun tetap berusaha pergi. Dia pun menuju ke kamar pendeta Franco hingga tiba-tiba... Setelah menghabisi Franco, Sisilia menuju ke lab penelitian untuk menghancurkannya. Tampaknya dia nggak akan lega jika pergi tanpa melenyapkan uji coba sesaat ini. Namun sesaat sebelum membakarnya, Antonio datang dan memohon pada Sisil. Dia juga berkata jika upaya Sisil bakal sia-sia karena dia akan mencari wadah baru jika Sisilia nekat mengakhiri hidupnya. Dia pun menyuruh Sisilia untuk melahirkan bayi itu dan dia pun akan membiarkannya pergi. Namun di tengah perbincangan ini perut Sisilia pun mulai kontraksi. Melihat Antonio masih hidup, Sisilia pun berusaha kabur melewati labirin di bawah asrama. Namun Antonio bisa mengejarnya dan terpaksa Sisilia harus bersembunyi. Sontak dia pun ketakutan saat melihat mayat Gwen disimpan di labirin itu. Gak mau bernasib sama, Sisilia pun segera melanjutkan pelarian.
Hingga pada akhirnya, dia pun berhasil menemukan jalan keluar dari labirin tersebut. Dia pun segera keluar, tapi tampaknya perjuangan Sisil masih belum selesai. Dengan wajah yang setengah terbakar, Antonio berusaha untuk melakukan sesar paksa. Tapi Sisilia nggak tinggal diam dan menusuk Antonio dengan pasak yang dipercaya bekas dari Yesus. Saat berhasil keluar, tiba-tiba perutnya mengalami kontraksi. Sisilia akhirnya melahirkan dan dia pun terlihat sangat bingung harus melakukan apa. Tapi di tengah rasa bingung ini, Sisilia merasa bahwa bayi ini bisa menjadi sumber kesesatan. Dia pun melakukan pilihan yang sangat sulit, yaitu jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Immaculate 2024. Jadi saat Sisil pingsan karena kebanyakan minum amer, pihak asrama pun menanamkan benih yang mereka percaya sebagai benihnya Yesus. Dan oleh karena itu Sisilia yang masih perawan harus hamil tanpa bapak seperti Bunda Maria. Mereka juga sebelumnya melakukan uji coba pada Isabel, tapi sayangnya mereka harus gagal. Dan karena itu Isabel yang iri mencoba untuk menggagalkan kehamilan itu. Dia pun dianggap berdosa dan akhirnya dihabisi karena mencoba menghalangi kelahiran Yesus. Sedangkan Sisilia yang telah mengetahui segalanya akhirnya memutuskan untuk kabur. Dia juga menghabisi semua petinggi asrama karena mereka adalah orang sesat. Dan yang lebih mencengangkan, Sisilia rela menghabisi darah dagingnya sendiri demi menjaga kemurnian agamanya.